Halo, balik lagi sama gue Anggi Septianto. Kali ini gue mau cerita, nggak tahu ya, bisa dibilang horor atau dibilang nyeremin atau dibilang apa ya. Tapi anyway, waktu itu ceritanya gue lagi masih SMP. Usia berapa ya? Pokoknya gue kelas 1 SMP. Dia baru lulus SD, terus ya gue masuk SMP dan gue tinggal di sebuah asrama di daerah Bogor. Jadi waktu itu SMP kelas 1 zaman dulu tuh, zaman gue tuh masih pada kecil-kecil gitu ya. Kalau sekarang kan udah pada besar-besar ya. Tapi anyway, waktu itu gue masih kelas 1 SMP. Beberapa bulan gue tinggal di asrama itu di Bogor. Jadi gini ya, gue gambarin dulu. Jadi ini asrama yang gue tinggali ini, satu gedung, satu asrama tuh bisa dihuni oleh 80 sampai 100 orang gitu. Jadi di dalam gedung ini, di dalam asrama ini, ranjangnya tuh kayak double gitu, atas bawah gitu. Dan populasinya atau apa namanya, kapasitasnya ya, kapasitasnya bisa sampai 80 sampai 100 orang lah waktu itu ya. Satu asrama, satu gedung itu gitu. Dan gue tinggal di asrama yang seperti itu di tahun 2000-an ya, 2003. Terus suatu hari, nah ini ada jam malamnya waktu itu. Jam malamnya itu jam 10 atau jam 11. Semua anak-anak wajib masuk kamar. Alhamdulillah. Wajib masuk kamar untuk istirahat, karena besoknya kan harus ngaji, harus sekolah, harus mandi, bla bla bla, subuh gitu kan. Makanya jam 10 atau jam 11 tuh udah harus wajib masuk kamar. Dan bahkan untuk anak SMP zaman dulu, jam segitu emang udah rata tuh pada tidur semua. Singkat cerita, ketika semuanya udah pada tidur termasuk gua, tiba-tiba gua terbangun di tengah malam, entah ya jam 12, jam 1 atau jam 2 gitu ya. Gua kebangun, terus melihat ruangan asrama gua tuh gelap gulita, karena memang lampu tuh dimatiin semua, total nggak ada penerangan sama sekali, bener-bener gelap, nggak ada satu lampu gitu yang dinyalain ya buat penerangan sedikit aja, enggak. Jadi gue bangun, anggaplah jam 12 atau jam 1 atau jam 2 malam gitu, karena suasana tuh sepi banget, sunyi banget, gelap banget. Jadi gue ketika gue bangun, gue ngerasa kayak anjir, gue kayak lagi sendirian. Padahal kiri kanan gue kan teman-teman gue gitu, cuman mereka lagi pada tidur. Tapi gue seakan nggak ngelihat mereka gitu. Gue kayak bangun sendirian aja gitu. Gue bangun dan gue pengen buang air kecil gitu. Seremnya, uniknya, ini penting banget nih, di menit keberapa nih, di menit ketiga ya. Uniknya dan seremnya gitu ya, ketika gue mau buang air kecil, nggak tahan, akhirnya gue beranjak dari kasur gue. Kebetulan kasur gue di yang bawah ya. Gue turunin kaki gue dari ranjang. Pas gue mau berdiri gitu ya, mau menuju kamar mandi, tiba-tiba gue jatuh, tubuh gue ambruk, bruk. Pas gue, jadi kayak ambruknya nih kayak bruk gitu tuh, kayak ya kayak ada yang dorong atau apa, tapi nggak ada yang dorong ya. Jadi gue bener-bener ambruk aja gitu, ambruk. Gue sepersekian detik gue ngerasa bingung, ngerasa aneh kenapa gue ambruk. Tapi anyway, karena gue pengen buang air kecil banget di malam itu, gue mencoba bangun lagi dong. Pas gue mau bangun lagi, ternyata gue nggak bisa, gue ambruk lagi. Asli itu gue merinding, sekarang aja gue merinding ceritanya. Kenapa gue nggak bisa bangun gitu? Itu SMP kelas 1. Kenapa gue nggak bisa bangun? Gue pengen buang air kecil doang nih, kata gue. Tapi anyway, gue entah kenapa waktu itu, karena masih SMP, gue nggak minta tolong sama temen gue yang di kiri kanan. Lagian juga pada tidur semua ya, anak SMP. Akhirnya gue mencoba untuk, jadi di depan tiap ranjang, tiap kasur tuh ada lemari. Akhirnya gue mencoba menggapai lemari yang di dekat ranjang itu. Jadi gue mencoba untuk kayak anak kecil gitu, gue megang lemari. Jadi gue jalan sambil megangin lemari gitu sampai menuju kamar mandi. Kamar mandi itu anyway ada di luar asrama gitu, tapi nggak jauh lah, dempetan gitu ruangannya. Tapi ternyata gue nggak bisa, gue nggak kuat menahan tubuh gue ketika gue bener-bener nggak bisa deh, gue nggak bisa berdiri deh, aneh. Tapi kan gue pengen buang air kecil banget ya, dan serem ya. Maksud gue waktu itu serem banget ya, sampai sekarang juga diceritain juga serem sih. Anyway, akhirnya waktu itu karena gue pengen buang air kecil banget,
gue ngerangkak kayak bayi dalam suasana yang gelap total, gelap gulita. Gue ngerangkak kayak bayi dari dalam kamar gue, dari dalam asrama menuju toilet. Pas nyampe, iya udah gue ngerangkak aja gitu, ngerangkak, dan nggak ada yang bangun sama sekali. Aneh gitu, nggak ada teman-teman gue yang bangun di malam itu. Gue doang sendirian. Ya udah gue kencing. Akhirnya kan nyampe kamar mandi, gue kencing. Kencingnya juga gue jongkok. Selesai kencing, gue balik lagi mau ke ranjang gue dengan cara merangkak juga. Pas ya anyway, singkatnya, gue selesai kencing, terus ya gue balik lagi ke ranjang gue dengan cara ngerangkak juga. Gue tiduran deh besok. Dan besoknya gue lupa, kayaknya gue langsung sakit deh waktu itu. Dan bahkan kayaknya gue akhirnya pulang dulu ke rumah karena gue mengalami malam yang seperti itu ya. Tapi gue gak tahu ya, gue lupa apakah gue cerita sama orang tua gue bahwa gue ke kamar mandi dengan cara merangkak. Gue lupa deh pokoknya, karena masih kecil banget SMP. Tapi memori itu bener-bener lekat banget di ingatan gue gitu, ketika gue harus kencing dengan cara merangkak dan gak ada sama sekali orang yang bangun gitu. Anyway, mungkin karena apa ya, sakit mah atau apa, gue gak tahu, tapi itu cukup nyeremin sih. Apa, gue aneh, gue gak bisa bangun gitu. Gue gak bisa bangun SMP kelas 1, gelap banget. Anyway, buat lo yang punya cerita serupa atau punya cerita horor lainnya, komen aja di bawah atau komenin video ini. Dan jangan lupa, makasih juga udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, share, komen, subscribe please. Dukung terus channel gue. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you.